Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karim as-sattar, mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wa ana an-nahar. Amma ba'd. Para sahabat Ais yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan yang kita tunggu-tunggu bersama. Bulan yang penuh keagungan dan keistimewaan di dalamnya, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak memiliki dosa selama kehidupannya? Tentu sebagai manusia pada umumnya, kita tidak luput dari salah dan dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dengan maha kedermawanannya menyiapkan kita untuk senantiasa kita kembali ke hadiratnya, yaitu taubat dan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momentum inilah kita bersungguh-sungguh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segenap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi di dalam hadisnya bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan serta mendirikan segala sunnah-sunnah yang ada di dalamnya akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 78 dan riwayat Imam Muslim 759, bahwasanya beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam riwayat lainnya di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 38 dan 760 di dalam riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan serta mendirikan sunnah-sunnah atau melaksanakan amal soleh di dalamnya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Inilah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk jangan sampai kita putus asa dari rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsinya. Allah seraya berfirman melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka fala ubali." Wahai anak Adam atau manusia, selama engkau meminta atau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu lak ala ma kana minka fala ubali, aku akan ampuni segala dosa-dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Ya bena Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai keturunan Adam, kalau seandainya engkau memiliki dosa-dosa, dosa-dosamu telah mencapai daripada langit, kemudian engkau datang kepadaku, niscaya aku akan ampunkan dosa-dosamu. Inilah rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dalam kitab Nadratun Naim karya Syekh Ahmad Syakir, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyam Ramadan alaihi wa sanantu lakum qiyamahu faman shoma wa qama bihi imanan wa ihtisaban kayaumi waladathu ummuh." Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas kalian dan melaksanakan sunnah-sunnahnya ketika di bulan tersebut. Barang siapa yang berpuasa dan mendirikan sunnah-sunnah tersebut, dia akan keluar daripada dosa-dosanya sebagaimana dia keluar dari rahim ibundanya. Masya Allah. Dan beginilah luasnya pengampunan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, pemirsa, sahabat Ais yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam salah satu riwayat di dalam Mustadrak Imam Hakim, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah naik ke 3 tingkat
Di tingkat pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Kemudian naik lagi di tingkat kedua mengucapkan amin, dan tingkat ketiga mengucapkan amin. Lantas setelah berkhutbah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai baginda, apa gerangan sehingga engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kemudian Rasul menjawab, amin yang pertama, yaitu aku mendengar bahwasanya ketika malaikat Jibril alaihi salam berkata, bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sangat jauh, sangat merugi, sangat tidak beruntung orang tersebut bagi siapa saja orang yang menemukan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian amin yang kedua, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar barang siapa yang disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Yang disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas dia tidak mengucapkan atau bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah orang yang tidak diampuni. Kemudian yang ketiga adalah bagi seorang yang menemukan orang tuanya masih hidup di usia senjanya, kemudian dia tidak diampuni atau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia sebagai orang yang celaka. Maka Rasulullah SAW mengucapkan amin. Nah, inilah betapa pentingnya kita senantiasa meminta pengampunan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, sebagaimana kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang sangat panjang. Ada di antara kita mungkin yang sudah usianya 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Butuh berapa waktu lama lagi? Butuh berapa Ramadan lagi kita tidak meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui momentum Ramadan ini. Kemudian daripada doa yang senantiasa kita dengar daripada imam-imam rawatib ketika kita sholat berjamaah ataupun dari para ulama. Suatu ketika diriwayatkan di dalam riwayat an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya suatu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Wa dunuba. Lantas Nabi mendengar orang tersebut berkata, apa gerangan yang kau mengucapkan wadzunuba? Ya, dosa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kepada dia, Qul, ya, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kalau kita dengar dalam salat jamaah, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amali. Yang artinya bahwasanya, ya Allah, Allahumma maghfiratuka, ya Allah, pengampunanmu, ya Allah, maghfiratuka awsa' min dzunubiyya, lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan dari segala amal perbuatan yang telah kami lakukan. Nah, inilah mungkin doa yang kita bisa amalkan untuk kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menutup dalam syair yang sangat terkenal yang pernah diucapkan oleh Abu Nawas. Ya, mungkin syair ini sudah masyhur di kalangan kita. Bagaimana syair ini sangat istimewa makna-maknanya. Seraya Abu Nawas pernah berkata dengan syairnya, Ilahi laskulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi laskulil firdausi ahla, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, laskulil firdausi ahla, aku bukanlah penduduk surga, wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat pula ketika aku masuk ke dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, maka berikanlah aku kesempatan untuk bertaubat kembali kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau mengampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka sungguhnya engkaulah zat yang maha pengampun segala dosa-dosa yang besar. Inilah yang dapat saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.